Karena di Rutan Makassar itu saya menganggap banyak di situ hasilnya, Pak. Di Rutan Makassar, Pak, ada jamaah saya, santri saya pernah menjadi khatib di Afrika. Di Afrika jadi khatib. Wih, banyak itu, Ustaz. Dia dulu kasusnya juga sako-sako. Itu yang dia juga nabi ape orang. Ya, nu tahu itu? Dia tonji mambi ape orang, dia tonji yang sako-sako, toh? Apa yang terjadi? Ditangkap dia dan masuk penjara di Rutan Makassar. Di Makassar dia bergaul dengan orang masjid. Disitulah dia orang di kegiatan masjid itulah dia terbuka pikirannya untuk mengabdi kepada agama. Akhirnya apa yang terjadi? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fihi al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahu wahidul qahhar. Sadaqallahul azim. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih, sahabatku semua, ya sahibai sijni, teman sepenjaraku, yang kita saling mendoakan semoga kita semua dirahmati, diberkahi dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kita banyak bersyukur kepada Allah, Dia yang memberikan kita banyak nikmat. Sekalipun di dalam penjara. Ada penjara yang gelap gulita, air pun susah, mengaji tidak bisa, salat lebih-lebih, makanan dikasih cuma 1 kali 2 hari, air dikasihkan hanya 1 gelas, dan penghuni penjara itu mengatakan kami meminum. Cara kami menghilangkan rasa haus yaitu mencelupkan telunjuk kami ke air itu baru nateteskan ke lehernya. Penjara apa itu? Penjara namanya Setnaya. Penjara yang baru-baru ini lari presidennya meninggalkan negaranya karena dia berhasil dikalahkan oleh pejuang. Penjara di mana? Di Suriah, sahabat. Kita di sini di Lapas Maros. Saya adalah mantan penghuni di sini. Iya. Saya senior antum. Iya. Saya 18 tahun di sini saya dulu. 18 tahun yang lalu jadi warga. Tuh ada Pak Haji. Ya. Ada guru kita, orang tua kita, petugas Pak Haji Ahmad ya. Dan seluruh petugas-petugas ini masjid ini menjadi sejarah saya. Allah takdirkan jadi mubalik. Masjid ini jadi sejarah bahwa ternyata di balik orang tidak suka penjara ternyata bagus. Mana ayatnya? Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi tidak suka ini penjara, jauh dari ibumu, jauh dari mamamu, jauh dari kampungmu, jauh dari istrimu, tapi baik bagi kamu. Kenapa baik? Di sini kita merasa baru ya mengenal Allah. Dulu di luar kita dikasih umur Allah puluhan tahun, tidak pernah dilewati di depan masjid, tidak pernah masuk di dalam. Sekalinya masuk di penjara, kita merasa harus ini saya dekat kepada Allah.
Dan itulah tujuannya ujian. Itulah tujuannya musibah. Itulah cara Allah merubah seseorang. Iya. Saya tidak bisa lupa di sini saya pernah berRamadan di sini. Ini masjid dulu kan ini tidak seluas ini. Begini luasnya ini. Ini tembok yang pertama. Semua kipas ini. Begitu. Ini masjid hasil amal jariahnya orang terkayanya Maros. Sudah meninggal namanya Haji Bohari. Haji Bohari yang bangun. Waktu dibangun lapas ini, beliau membangunkan masjid untuk warga. Betapa bagusnya kalau orang kaya dan dia dermawan. Dia orang kaya yang mau mengeluarkan uangnya. Akhirnya meninggal orangnya, masih disebut-sebut namanya. Masih ada amal jari yang mengalir ke kuburannya karena dia membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku semua tentu tidak ada banyak yang kenal saya di sini, banyak murid-murid saya di sini, terutama alumni pesantren Polres Maros. Banyak di sini alumni pesantren Polres Maros toh. Ya Rutan. Satu ji pesanku kalau bebas Ki. Kalau ada pertanyaannya TTS, rumah apa yang tidak boleh dirindukan? Nah 5 kota. Berarti di situ apa? Rutan. Rutan. Rumah apa yang tidak boleh dirindukan? Nah 5 kota berarti rutan. Kenapa nah rutan? Tidak boleh kirindu rutan. Masuki lagi bawa kantong plastik, tidak pakai sandal. Iya, ada kak lagi Ustaz. Kenapa rindu kak di rutan? Bukan tempat rindu di sini. Tempat berdakwah, tempat mengenal Allah. Kalau rindu berarti double kila gitu. Iya Ustaz. Baru beberapa hari bebas. Baru kurasa bulan lalu. Kenapa? Ada panggil kak di situ mas sakko. Ternyata deh. Nah panggil kak sekalinya sudah kak pelayan masih ada botolnya bongnya di kantong keluar kayak dienggok kak. Jadi sahabatku rahimakumullah, lapas ini adalah sejarah. Lapas ini pernah diliput di Metro TV. Saya seandainya dulu bukan karena Covid. Covid saya berhenti jadi. Sejak kemarin itu sama ki Bapak Kalapas di sini salat Jumat, hari Jumat pertama di Ramadan, itu saya masuk. Kutinggalkan pesantren saya ini 5 tahun. Dari 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, 7 tahun. Kutinggalkan di sini, tidak pernah masuk berdakwah. Masya Allah, tidak terasa waktu. Dan memang begitu di dunia, tidak terasa waktu. Coba makilia ini Ramadan. Baru beberapa hari yang lalu diumumkan puasa besok orang. Iya di puasa besok. Ada maki malam ke-23. Tanya, ada di sini warga. Sepertinya 5 tahun mak di sini saya. Ada seperti saya ini. Kador rumah saya di sini. Begitu Pak, tidak dirasa waktu. Maka beruntunglah teman-teman sahabatku di sini menjalani waktu di lapas dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ketahuilah Allah mau ki kasih kebaikan kalau sudah ki berbuat khilaf, nana kasih ki umur. Dulu ku cerita di sini. Ada dulu mantan napi di sini. Sama-sama ka jadi wanapi dulu. Pasti Pak Ji Ahmad nak kenal kalau ku sebut namanya. Saya sama ka 2006 di sini sampai 2007. Akhirnya bebas saya, dia belum bebas karena kasusnya berat. Apa yang terjadi ketika saya dapat tugas sebagai pendakwah tetap di lapas dan rutan Makassar, ketemu Kak. Waktu rutan Makassar belum dibongkar. Orangnya tidak diingat karena dia tinggi besar dan ada tandanya. Apa? Pakai cilla. Pakai cilla di sininya. Siapa namanya? Denai alias Jordan. Pasti dikenal kalau petugas senior di sini beliau. Ya. Saya, kau Denai? Bilang, iya Ustaz. Dia salami mak kodon, dia tarik tangan saya nak cium. Ku tarik tanganku. Masuki lagi, bilang, iya Ustaz. Kenapa nak masuki lagi? Denai. Apa nuta? Bilang, iya biasa Ustaz. Perampokan. Kalau ku dengar kata-katanya seperti dia tidak malu. Jadi kalau ada ditanya dia, apa kasusmu perampokan, tidak menunduk kepalanya, besar suaranya, tak cilak matanya, seperti dia ini tidak malu, tidak takut bahwa itu adalah dosa. Iya. Jadi saya sebagai sahabatnya, ku nasihati dia. Mari Miki Denai, berhenti Miki.
Tidak ada orang jago itu selama-lamanya. Siapa orang jago yang memiliki tentara banyak? Bukan cuma dirinya jago. Ada pasukannya. Fir'aun. Itu Fir'aun, Pak. Kenapa dia diutus Musa? Karena Musa itu orang jago juga. Tangannya perkasa. Iya. Dia punya tubuh tinggi besar. Tapi apa yang terjadi? Ku nasihati dia. Mari miki denai di. Lagi ustaz insyaallah. Tapi ironisnya ku panggil ki masuk jadi jamaah saya. Masuk ki pen di sini. Ikut pengajian di dalam masjid. Iya ustaz, iya. Rini mah ustaz, rini mah. Ku nasihati ku ajak kegiatan saya di Rutan Makassar. Karena di Rutan Makassar itu saya menganggap banyak di situ hasilnya, Pak. Di Rutan Makassar, Pak, ada jamaah saya, santri saya pernah menjadi khatib di Afrika. Di Afrika jadi khatib. Wih, banyak itu ustaz. Iya. Dia dulu kasusnya juga sako-sako. Itu yang dia juga nabi ape orang. Ya, nu tahu itu? Dia tonji mambi ape orang, dia tonji yang sako-sako, toh? Apa yang terjadi? Ditangkap dia dan masuk penjara di Rutan Makassar. Di Makassar dia bergaul dengan orang masjid. Disitulah dia orang di kegiatan masjid itulah dia terbuka pikirannya untuk mengabdi kepada agama. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jadi marbot, dia jadi MC. Kalau tidak ada penceramah di luar, beliau yang isi. Akhirnya beliau mendalami ilmu agama di dalam Rutan Makassar. Sampai dia bebas karena vonisnya tidak tinggi. Jadi dia tetap bisa kerja kembali di tempatnya bekerja sebagai anggota kepolisian. Apa yang terjadi teman-teman? Allah angkat derajatnya. Ketika dia bebas, karena dia memahami di rutan ini saatnya saya berhenti bertobat. Seperti tadi ayat yang kubacakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat sungguh-sungguh. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum. Mudah-mudahan Tuhanmu menghapus kesalahan-kesalahan, memasukkan kamu ke surga. Apa yang terjadi? Bebas dia, tetap kembali berdinas. Apa yang terjadi? Dia terpilih menjadi pasukan PBB. Pasukan PBB. Nah, karena dia di rutan belajar agama sama kita, sama saya dan teman-teman yang lain yang aktif berdakwah, dia punya modal. Dan dia bilang, ada itu seniorku pernah tonji di penjara, malah jadi ustaz ki. Saya mina bilang, ku cerita diriku saya ini mantan napi. Justru di rutan saya pertama khutbah di lapas. Di lapas saya banyak memberi isi ceramah. Semangat dia. Dan ketika diutus teman-temannya ke Afrika ini ratusan orang, tidak ada yang tahu ceramah, tidak ada yang tahu khutbah. Jadi ketika dia mau berangkat, telepon ke ustaz, minta ke petunjuk, tolong kasih ke tata cara khutbah Jumat dan tata cara khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Karena saya ditunjuk sebagai ketua kontingen dan saya bagian rohaniawan, bagian keagamaan. Maka kubimbinglah dia lewat HP, na telepon kak, kasih tahu begini caranya, rekam ini penyampaian. Nah, rekam beliau. Dan saya juga WA dia. Apa yang terjadi sahabatku? Dia memberi kesan pergi di kampungnya orang jauh di sana di Afrika, di Kongo kalau tidak salah dia jadi pasukan PBB. Dan dia sudah mengalahkan saya karena saya di sini tonja tak putar-putar di Indonesia, di Sulawesi Selatan ceramah dan khutbah. Dia sudah antar negara. Begitulah keberkahannya dakwah di penjara, sahabat. Bagi orang yang mau ikut mendengar dakwah, tapi yang tidak itu minta didenai. Denai ini ku ajak dia masuk ke denai. Tapi dia hanya mulutnya yang mengatakan, tubuhnya tidak mau. Kakinya tidak mau. Apa yang terjadi? Bebas dia 2015 kalau tidak salah pertemuan saya itu. Naik beritanya di media sosial. Residivis, kasus ini ditemukan dan dalam keadaan tewas, mati di jalan poros antara Goa dan Takala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua kisah ini sahabatku, dua-duanya murid saya
Dua-duanya pernah saya ajak, tapi hasilnya berbeda. Kenapa? Satu mau ikut kegiatan dakwah, satu tidak mau. Dan apa yang terjadi kepada dua orang ini bisa terulang kepada sahabat-sahabatku semua di sini. Bisa terulang kepada Anda jika Anda ingin mencontoh bahwa ini bisa jadi ceramah dia sampai di Afrika, bisa saja dan banyak. Di sini Pak ada selain ini namanya Pak Aulia, ada juga namanya dulu Pongki. Ya, Muhammad Armin alias Pongki. Kalau engkau bebas pergi di mana? Pak Kalapas nggak tahu beliau karena beliau masih KPLP di Lapas Narkotika Bolangi, tapi pernah tongi di sini. Pernah di sini beliau, dia 2 kali dimasuk penjara. Kasusnya sama, 114, 112. Apa yang terjadi? Yang waktunya dia di Lapas Narkotika Bolangi, sahabatku, dia menjadi imam. Dia menjadi pemakmur masjid. Dia menjadi contoh kepada teman-teman yang lain. Apa yang terjadi? Bebas dia pergi ke rumahku. Iya. Ini juga yang khutbah dia pergi di rumah saya. Nah, lihat rumah saya, minta petunjuk. Akhirnya juga ini pergi di rumah saya. Maka bilang, Ustaz, bisakah dibantu carikan istri? Masya Allah. Tapi sebelum aku mau kasih menikah, apa yang terjadi? Dia di dalam lapas pernah dia berdoa, ya Allah, kalau bebaskan nanti ini pergi ke umrah. Kalau bebaskan nanti ini pergi ke umrah ya. Itu doa. Makanya teman-teman di sini jangan malas berdoa. Ini buktinya ini Armin Pongki. Waktu bebas ku telepon, Assalamualaikum. Di mana Ki? Adakah di hotel Ustaz? Wih, apa dibikin situ? Iku kak manasik. Untuk apa? Mau kak pergi umrah. Wih, hebat itu. Iya Ustaz, kebetulan ada rezeki. Wih, mau kalah kak itu bos. Saya ini lebih 10 tahun bebas tidak pernah Pak pergi umrah. Kamu ini belum cukup 1 bulan pergi umrah. Cari ke siapa sponsor tak? Bilang, tidak, saya tunjuk Ustaz. Di mana Ki ambil uang? Disinilah dia. Orangnya dia menjadikan waktu di Lapas Narkotika Bolangi dapat berkah. Dia menjual nasi. Ya. Tak untungnya 1000 ji. Bayangkan. 1000 ji untungnya nasi itu. Dia biasa dititipi dari luar, nah simpang di kamarnya. Kalau ada teman beli yang mungkin 9.000 jina belikan di luar, nah jual ke dia 10.000. Kali bertahun-tahun, berapa nak dapat uang nak simpan nak pergi umrah? Orang Bugis bilang singanga. Singanga, itu singanga ya temanku, banyak sekali. Kalau ada, berapa nak dapat hasil padi tahun ini? Maega. Berapa megana? Singanga. Iya. Karena buka itu singanga kan buka semua mulutnya itu. Berarti banyak. Nah bilang berapa nu dapat? Bilang alhamdulillah banyak Ustaz. Saya dapat keuntungan. Nah itu ikut tabung, ikut celeng. Dan saya tidak banyak belanja. Memang sedikit. Itulah keutamanya namanya berkah. Ketimbang dulu kristal bening na jual, untung tak berapa. Untung 100 juta, habis ke 200 juta. Iya, Pak. Kan itu kan tidak bisa tinggal uang. Sementara nasi kuning, nasi campur nilainya jual di Lapas Narkotika 1000 ji. Tapi tinggal ke itu uang. Tinggal ke 2.000, 3.000, 5.000 sampai berjuta-juta. Dan dia pergi umrah. Dan saya tidak sangka-sangka dia juga kembali mengalahkan saya. Banyak berkahnya itu di rutan, sahabatku rahimakumullah. Jadi silaturahim saya hari ini kepada antum semua. Jangan bermalas-malas salat. Jangan bermalas-malas ibadah. Jangan larut kesedihan ponista. Mati nih. Berapa hari ku dapat saya. Kan 2 orang lama di penjara itu. Penghuni baru dan mau bebas. Di mana itu penghuni baru? Baru diantar mobil jaksa. Tidak baru selesai di BAP, baru P21. Tahu ada satu kamarnya. Berapa kira-kira ku dapat saya? Kalau kuliah lihat pasal ini mengerikan. Tidak tidur mikodong kalau ada yang begini. Makanya jangan kita tahu di temanta kalau ada warga baru. Masih berlaku di sini kalau turun orang di Porti 3. Mak Garumbang. Unoi. Andrea Tena. Masih.
Jangan Ki. Saya dulu tidak ada begitu karena antar Kak itu Pak Faisal. Antar Kak masuk. Wah, antar langsung masuk di situ itu asrama berkesan. Satu kamarku dulu di sini Pak. Ya, ada di komandan blokku dulu. Ya, 3 kali membunuh. Ya, tidak pernah masuk. Namanya Batei. Nah tahu juga pasti Haji. Ini Batei, apa Nabi bilang sama saya, Ustaz, DC naruh ditarungku Kak Ustaz, ini bilang. KDT ditarungku Kak Ustaz, deku semangaji, tidak tahu kan orang gunung. Pak Bulu itu Batei. Mana ada orang mau ajarkan mengaji namanya di situ di gunung. Iya kan? Ada mau ajar ikra di sana namanya ji. Karena dia kasihan ya berbuat khilaf. Nah ambil kiperannya mungkar wa nakir, malaikat maut akhirnya masuk di sini di Lapas Maros. Di Lapas Maros sekalipun tinggi ponisnya, ya dia tidak sombong, merendah. Itu Batei jago berkebun. Di sampingnya di sini ini Duka Marga ini blok. Ya Mapinali ada di situ tanah. Matanangi sawi, matanangi sayu. Dan ternyata itu pupuk yang paling bagus itu bagi tanaman. Kencingnya narapidana. Kencingnya warga. Kalau sudah nabaloto itu Batei, baik lihat mau sebentar 2 hari 3 hari. Langsung itu seperti dikompai itu sayur tumbuh. Dan ternyata memang itu subur Pak. Iya. Tapi jangki daunnya balotoi. Jangan daunnya. Bila mau bentar, mau panin sebentar ini komandan blok. Udah kencing jangan. Enggak boleh. Yang dikasih itu yang disirami itu akarnya. Karena akarnya itu di situ semua ikan kering, di situ semua ikan bolu. Jadi air kencing airnya sedot kita tanaman dia tumbuh. Saking nanunya itu kencingnya warga Pak. Saya pernah ketemu mantan Kalapas Takalar. Beliau sekarang pejabat di Kanwil. Beliau juga guru saya waktu di lapas di Rutan Pangkep, Pak Ashari, Ustadz Ashari. Ada jadwalnya kurasa di sini. Sudah mengisi? Sudah. Nah, itu beliau waktu Kalapas Takalar itu, bilang Ustaz, saya pernah dapat MOU. Apa? MOU menampung kencingnya napi. Jadi ke seluruh kencingnya warga di sini dikasih masuk di botol, baru nanti dikasih tampung. Bilang apa gunanya Pak? Bilang ada yang mau ambil Ki. Tapi sayang saya dikasih pindah. Artinya beliau dapat promosi jabatan. Bukan dikasih pindah sebab dinaik pangkatnya ke Kanwil. Akhirnya program ini saya tidak tahu. Dia bilang lanjut ke apa tidak. Itu menandakan bahwa beliau mendapatkan inovasi din. Jadi sahabatku rahimakumullah, ada ayat yang saya bacakan tadi, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahu wahidul qahhar. Wahai teman sepenjaraku, yang mana lebih baik, Tuhan yang satu dengan Tuhan yang banyak? Tentu jawabannya itu yang lebih baik yang satu. Kenapa? Kalau yang satu itu tonji di dalam Lapas Maros Tuhan tak Allah. Kalau keluar ki nanti pergi ki di Pangkep, pergi ki di Jakarta, pergi ki di Sumatera, itu tonji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau antum di sini kena Allah, di sini ki bersujud, di sini ki belajar ibadah, di sini kita belajar kebaikan-kebaikan, insyaallah antum mendapatkan harta yang sangat berharga. Dan ketahuilah itu tadi bahwa orang yang dipenjara itu adalah penghuni baru yang lama dan mau bebas. Kalau mau bebas ada CB-nya mengurus mana kurasain terbenam matahari seperti orang yang menanti buka puasa. Iya, saya tidak tahu di sini warga biasa kalau siang-siang waktu saya jadi napi itu kalau siang-siang ada napi tidur tidak pakai baju baru nak kasih begini perutnya ditehel. As-sauna nak kasih melengke ditehel. Kenapa ya? Dingin-dingin kurasa masuk di perutku. Lapar sekali kodong. Jadi itu tehel itu yang kasih dingin di perutnya karena dia menahan puasa. Terketawa itu berpahala. Kenapa? Beratnya puasa, beratnya menahan makan dan minum itu menjadi menjadi kebaikan, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sahabatku rahimakumullah, karena tidak boleh panjang-panjang di sini. Ya, biasa saya waktu jadi napi dulu ada program Yasin kalau selesai taruh, saya tidak tahu sekarang. Yasinan mengaji, menghidupkan qiyamul lail dan apalagi ini malam terakhir. Ketahuilah sahabatku,
Jangan ki berburuk sangka ada ki di sini kepada Allah. Bilang kenapa ada kak di sini ya Allah? Kenapa saya begini nasibku? Jangan. Justru di sini pasti ada mau nakasih kak kebaikan. Masuk ki di sini dalam keadaan salah ki, betul? Seperti ada sahabat kita ini. Ku kenal ki mukanya songkok merah. Baju merah. Bagaimana kabar Pak Bambang? Sudah vonis? Berapa tuntutan? Belum juga. Baik, itu santri saya beliau. Sekalipun beliau tangannya kasusnya adalah putranya sendiri, tidak ada Allah itu kalau nakasih ki kehidupan sudah ki buat dosa, nakasih ki umur masih ada umur tak? Masih ingin ki nakasih kebaikan. Yang tidak mau dikasih kebaikan itu begitu dia buat dosa dan dia mati, maka dia tidak ingin dia beri kebaikan oleh Allah. Apalagi kalau masuk di sini dipitnah. Kan pernah saya kemarin khutbahku itu ada 3 penghuni penjara. Kasus berat, kasus ringan, dan orang yang dipitnah. Siapa yang kasus berat? Itulah yang di dalam surah Yusuf yang kembali ketika bebas kembali kerja di sama raja. Yang mana kasus berat? Itulah yang dia mengatakan, inni ahmilu fawqa ra'si khubsa. Saya di atas kepalaku ada roti ta'kulu tayr, namakan burung. Maka Nabi Yusuf mengatakan, kamu nanti dihukum berat. Sementara yang satu adalah orang dipitnah, orang yang disabotase, orang yang dibenci, dicari kesalahannya. Dan ini tiga-tiganya ini sahabatku sampai hari kiamat akan mengisi penjara. Saya tidak tahu yang mana banyak, kasus tempe kah yang banyak, atau kasus bolu kah yang banyak, atau kasus yang apalagi di Bampoli, di sabotase yang banyak. Ini akan ada. Tapi Allah ingin kasih mereka keduanya, ketiga-tiganya kebaikan ketika dia menjadikan penjara itu sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dia puasa, dia salat, bahkan dia menjadi ustaz, menjadi iman, menjadi orang yang menonjol dalam agamanya. Bahwa saya kutahan ki hausku ini karena Allah. Saya tidak mau minum mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari karena Allah. Begitupun juga ada makanan di kamar tidak mau ki makan ki. Kenapa? Saya menahan lapar karena Allah. Jadi kalau bebas ki nanti ada yang meputar gelas di depan lorong tahu. Sini kau dulu dirayakan ni bebasmu. Sini kau masih ada. Kasih bantu kah habis kini cergi banyak sekali isi. Apa dia bilang? Tidak. Saya ini sudah dididik di Ramadan di lapas Maros. Air putih saja di siang hari tidak mau kak minum. Apalagi itu warna coklat. Itu haram. Tidak boleh. Najis. Tidak boleh saya minum. Maka orang yang berpuasa sahabatku, yang halal saja sanggup dia tolak, apalagi yang haram. Berarti dia sudah punya benteng menolak perbuatan dosa ketika dia di luar. Begitupun dia kalau nanti bebas ki. Dia bebas, ada yang godai, pergi ada tidur di kamarnya, pergi menginap di wisma, ada perempuan ketok-ketok. Pijat mas. Apa ini? Pakai celana you can see. Bilang siapa kau? Bilang saya tukang pijat. Pijat apa? Saya pijat plus. Semuanya bisa kan? Apa Nabi bilang ini yang pernah dididik Ramadan di lapas Maros? Tidak. Saya ada guruku mantan Nabi, dia bilang, kalau antum berpuasa di Ramadan, istrimu di siang hari halal itu istri kita. Tapi kita tidak mau memasukkan pedang di sarungnya. Karena kenapa? Karena saya menahan nafsu ini lillahi ta'ala. Jadi kalau istri kita saja yang halal tidak mau dikasih pedang, masuk pedang itu, apalagi kalau 5-0, apalagi kalau sarungnya orang tidak mau. Dan itulah kekuatannya berpuasa. Dia bentengi perutnya, dia juga dibentengi di bawahnya perut. Karena di bawah perut ini kalau tidak dilindungi, berbahaya, dia bisa kemana-mana. Sehingga itulah puasa ini adalah pelindung antum dari siksa api neraka, daripada syahwat perut dan syahwat di bawahnya perut. Semoga antum semua sehat walafiat, berkah di Ramadan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Ya wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu alaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه